Itu ya salah satu kesalahan saya juga, nggak benar-benar bersih. Waktu memandikan. Iya, waktu memandikan, soalnya kan ya maaf ada penyakit kelamin di situ kan, seperti aku itu. nggak berani buat bersihin. Oh iya. Ya dari situ mungkin jenazah sendiri nggak terima. Lantas Nggak terima setelah kita pemakaman dan lain-lain, kita merasa nggak ada salah dan lain-lain. Selang 2 hari datang bapak itu yang meninggal itu. selamat malam pemirsa, ketemu lagi di channel Di Atas Logika. Malam ini kita ada narasumber yang akan memperkenalkan diri. Silakan Mas. Selamat malam, saya Jody Arwanto, umur saya 39 dan status saya di sini sebagai driver Rescue 79 Untung Suropati. Mas Jody, selamat malam Mas Jody. Selamat malam Mas. Mas Jody bergabung di Rescue 79 atau Untung Suropati ya Mas ya. Itu sudah berapa lama dan kapan mulainya Mas? Untuk kapannya mungkin sudah lupa, cuman yang pasti sudah 1 tahun dari sekarang. Udah 1 tahun dari sekarang. Oke. Kegiatan apa saja Mas Jody yang lakukan di Rescue 79 ini Mas? Kalau untuk saya pribadi kebetulan hanya cukup sebagai driver dan jaga mako. Dan untuk kegiatan teman-teman yang lain ada banyak, ada kegiatan-kegiatan SAR dan lain-lain. Cuman di kita kan lain-lain. Oh, di Untung Suropati ini Mas, selain rescue atau SAR ya istilahnya gitu, apa saja Mas bisa diceritakan? Kalau untuk hal itu nanti kita tunggu Bapak Ketum sendiri untuk gitu, menjelaskan. yes. Di luar wewenang saya. Oke. Terus Mas Jody sebagai driver Rescue 79 di belakang ini ada ambulans. Ada berapa ambulans sih Mas sebenarnya? Sebetulnya di sini ada 4 ambulans ya. 4 ambulans yang kelihatan di sini ada hitam dan putih. Mas Jody itu sering pakai yang mana Mas? Kalau saya paling sering pakai yang putih. Yang putih ya. Oke. Mas Jody, kegiatan ambulans di Rescue 79 yang mobil putih itu apa saja sih Mas? Untuk keperluan apa saja gitu? Kalau di ambulans sendiri dikhususkan untuk pasien, untuk yang ambulans hitam khusus pasien, yang putih untuk jenazah. Oh, sudah dipisah sendiri. Lantas untuk yang putih itu ambulan untuk jenazah. Jenazah dari mana ke mana itu Mas? Itu mayoritas dari rumah sakit bawa ke rumah duka. Tapi ya tidak menutup kemungkinan bisa di jalan juga pas waktu kecelakaan dan lalu lintas gitu ya. Ya, lalu lintas. Ada laka lantas. Baik Mas Jody, selama Mas Jody melakukan kegiatan sosial ini sebagai driver ambulan berarti khusus untuk mobil jenazah, waktu melakukan kegiatan itu seringnya di siang, malam, atau mungkin di waktu apa Mas? Kalau untuk waktu sendiri biasanya kita di malam, kalau kita nunggu dari pihak rumah sakit juga. Biasanya ada konfirmasi dari rumah sakit baru ke rumah duka. Baru Mas Jody melakukan gitu ya Mas? Iya. Sudah
mungkin berapa kali Mas? Udah banyak banget, nggak terhitung. Oh sudah banyak banget nggak terhitung. Lantas jenazah yang dibawa oleh ambulan ini itu rata-rata jenazah seperti apa Mas? Kalau sebelum Agustus ini banyak kan jenazah dari COVID. COVID ya. COVID. Baik. Mas Dodi, selama melakukan kegiatan tersebut, pasti Mas Dodi banyak pengalaman yang didapat. Iya. Pengalaman manis maupun pengalaman pahit. Oh, pengalaman enaknya dulu Mas. Pengalaman manisnya apa Mas? Kalau pengalaman enaknya kita menambah pengalaman dan keyakinan. Keyakinan kalau kita bisa Menolong itu sesama. aja mungkin bisa untuk menolong sesama Seperti itu Mas. dan dapat kepuasan tersendiri waktu kita bisa menolong. Oh gitu Mas. Oke. Lantas untuk pengalaman yang di sisi lain yang tidak mengenakan lah, itu seperti apa Mas? Kalau untuk yang ini cerita yang bukan horor Mas ya. Bukan. Kalau untuk yang nggak mengenakan biasanya kan setiap rumah duka kan lain-lain sifatnya. Oh gitu Mas. Ya, itu kan ada yang loyal, ada yang enggak, atau bahkan ada yang cuek. Oh sampai dicuekin juga Iya. ada ya. Oke. Pernah kita pengkondisian bawa jenazah dan kita nggak bawa uang saku, sampai sana ternyata si keluarga sendiri cuek. Terus kita pulangnya bingung kita bensinnya dari mana. Sampai Gitunya. Lantas semisalnya ini Mas Dodi dicuekin atau nggak ada apa ya sangu lah istilahnya. Apa yang Mas Dodi lakukan waktu itu? Ya dalam pikiran saya di relawan sendiri kan banyak relawan di setiap tempat ada. Oh teman relawan Teman-teman juga relawan di ini. wilayah tersebut juga ada gitu Ya cuman saya kan berharap nanti bisa telepon salah satu. Itu nanti cara terakhir. cara terakhir. Untuk cara pertama saya patungan sama driver sama CO. CO. Iya. CO di sini maksudnya apa Mas? CO itu sebagai bahasa kasarnya kernet. Kernet Iya. ya. Teman partner di ya. satu ambulan itu. Berarti setiap ambulan pasti ada CO-nya atau mungkin sendiri Mas? Ya kadang ada, kadang sendiri. Oh. Tapi paling sering sendiri. Paling sering sendiri. Iya. Soalnya kan waktunya malam. Waktunya malam. Nah, pada saat mungkin kalau ada CO atau teman atau partner ya Mas, mungkin Mas Dodi bisa ada teman ngobrol. Semisalnya nggak ada teman, apa Mas Dodi nggak takut? Kalau untuk ketakutan ya pasti ada lah, kita kan masih normal. Manusia ya, Ya manusia. cuman kita pupus, kita cari pahala gitu dah. Oh seperti itu Mas Dodi. Bisa ketutup ketakutan kita dengan tujuan awal aja. Oke Mas Dodi. Ada pengalaman manis, pengalaman pahit, ada juga pengalaman yang pasti di luar logika. Bisa diceritakan tuh Mas. Mulai dari mungkin yang pertama kali Mas Dodi temui, waktu pertama kali. Untuk pengalaman yang masih saya ingat nih, Ya. yang masih saya ingat itu waktu pengambilan jenazah di salah satu rumah sakit di Solo. Oh gitu. Gimana Mas itu? Itu kan aku lepas komunikasi sama rumah duka, lepas komunikasi, aku coba masuk tanya si A si B, nggak ada yang tahu. Terus datang ibu-ibu datang, iya. Ibu datang nemuin saya, Ya. itu Mas di sana di belakang. Oh sudah ditunggu keluarga. Sudah ditunggu keluarga di belakang. Nah setelah saya sampai ke belakang, si pihak rumah sakit pihak keluarga bingung. Loh, kok bisa ketemu Mas? Tadi dikasih tahu sama Mbak tadi. Mbak siapa? Ya saya kasih tahu ciri-ciri nih. Mas ngapunten itu tadi udah meninggal orangnya. Oh jadi. Tapi saya belum yakin aku ke ruang jenazah memang benar itu orangnya. Pada saat Mas Dodi itu sampai di lokasi rumah sakit, nyari nggak ketemu, ketemulah seorang wanita tadi Iya, memberitahu bahwa ada di belakang. di belakang.
Oh, ternyata waktu ketemu sama keluarga duka, Iya, ternyata yang berita itu sebenarnya sudah meninggal. jenazah yang mau Jenazah dibawa yang mau itu ya. dibawa itu. Oh, seperti itu Mas ya. Itu Iya, yang iya. paling, ini emang aku nggak cerita ke teman-teman, nggak, cuman aku kan supaya mereka nggak takut, biar itu baru aku sendiri, aku pendam. Oh, seperti Sama itu. Mas Saiful sendiri aku nggak cerita. Oh, seperti itu. Iya, iya, iya. Mungkin ada yang lain setelah itu, mungkin kejadian apa lagi, Mas? Ya sebetulnya banyak sih, cuman yang paling riskan itu sering digelikitik dari belakang Di ambulan ini. di ambulan ini. Waktu kita konsen nyari jalan dengan kecepatan maksimal, kita Iya. digelikitik dari belakang. Oh, Ya digodain gitu, cuman Mas. saya mikirnya dia memperingatkan kita supaya kita lebih pelan. Oh, seperti itu. Dan itu posisi membawa jenazah atau Membawa jenazah juga di malam hari. di malam hari. Itu di daerah Klaten, Medan. Di atas Klaten Iya. Medan. Di waktu di sawah-sawah juga itu gelidiknya. Dan Oh, kita seperti itu, jalan Mas. pas kenceng-kenceng. Baik, baik, baik. Lantas waktu itu apa yang Mas Jody lakukan? Ya kita cuman bisa berdoa aja, doa dan berharap kita lekas sampai, Oh, seperti itu. ya cepat mandali, kita pulang dengan aman. Iya, iya, iya. Pas kejadian seperti itu, Mas, Mas Jody berdoa. Lantas setelah sampai di tujuan, jenazah tersebut kemudian setelah selesai diserahkan sama keluarga, pulang, kejadian itu terulang lagi, Pak? Kita biasanya setelah kejadian itu kita lupa. Oh, Kita gitu. lupa karena nanti besok mesti ada lagi kejadian yang lebih seru lagi. Oh, seperti itu, Mas. Baik, untuk kejadian yang tadi Mas Jody bilang lebih seru itu seperti apa, Mas? Lebih seru ya kayak penampakan, hal-hal yang di luar nalar itu. Oke. Kayak sing kemarin kan Gimana? ada salah satu rekan kita kan bawa ambulan putih bawa jenazah dari Muardi. Ya. Nah itu kan posisinya ibu-ibu mengandung dan meninggal. Nah sama Iya. rekan saya harusnya kan ambulan kan dibersihin dulu. Oh, Tapi setelah iya itu setelah dibersihin. itu kan harusnya dibersihin, tapi itu enggak. Hmm. Terus ada kawan dari kita kan ada tempat gym buat fitness. Oh, di sini, di Mako Mako sini. itu ada, sebelahnya ada gym juga. Iya. Nah itu kan ada 2 orang yang laporan ke saya kalau tadi malam ada ibu bawa anak masuk ke gym, tolong Iya. diperiksa Mas. Iya. Setelah saya kesini emang nggak ada, Memang nggak ada orang di situ. nggak ada orang. Terus dari sepengetahuan saya komunikasi sama salah satu teman juga bahwa ibu sama anak itu emang meninggal di ambulan sini, Oh, jadi bawa ke ambulan dan belum dibersihin. penampakan itu Iya. ternyata ibu dan anak yang Yang dibawa ke sebelumnya dibawa oleh ambulan ini. iya. Jenazah. Dan ini baru 4 hari kemarin. Baru 4 hari kemarin kejadian itu. Lantas setelah itu Mas Jody lakukan apa? Dibersihkan. Ya saya bersihkan sebisa saya, cuman buat saat-saat aja. Tapi mungkin sudah terlanjur nyaman di sini. Oh, seperti itu. Baik Mas Jody, mungkin ada bisa cerita yang lebih seru lagi? Yang lebih seru ada, dulu kan ada pendatang dari Surabaya. Maksudnya pendatang gimana, Mas? Pendatang ngekos di daerah sini. Orang merantau Orang gitu. merantau. Iya. Orang Itu gimana, merantau. Mas? Nah dari pemilik kos itu sendiri kan nggak berani buat mandikan dan lain-lain. Ya itu pasrah ke tim kita. Oh, jadi anak pendatang tersebut meninggal di kos. Ya. Lantas itu Mas gimana? Ya dibawa ke tim kita ke sini, kita mandikan di sini.
Oh, jadi jenazah itu dibawa ke Mako sini. ke tepatnya di belakang ambulans ini, kita mandikan di sini. Ya. Lah mungkin itu ya salah satu kesalahan saya juga, nggak benar-benar bersih. Mako memandikan. Iya, memandikan, soalnya kan ya maaf ada penyakit kelamin di situ, kan aku nggak berani buat bersihin. Oh iya. Ya dari situ mungkin jenazah sendiri nggak terima. Lantas Nggak terima setelah kita pemakaman dan lain-lain, kita merasa nggak ada salah dan lain-lain. Selang 2 hari datang bapak itu yang meninggal itu. oh gitu. Datang tapi cuman berwujud apa suara-suara itu. Dan suaranya seperti apa, Mas? Suara itu seperti ya mendehem, batuk ini. Oh gitu. Ya mungkin itu aku kan nggak begitu gagas. Terus selang hari kedua aku tidur di sini lagi, dipindah. Biasanya aku tidur di kursi depan Mako itu, dipindah ke gym. Oh, sampai Mas Jody tidurnya dipindah? Dipindah itu kan waktu ngafan jenazah itu kan aku taruh di gym buat ngafan itu. Oh gitu. Iya. Dipindah, lantas Mas Jody waktu itu nggak Ya. sadar kalau dipindah? Nggak sadar. Tahu-tahu Udah waktu dipindah di bangun, gym. sudah bangun di gym. Iya. Terus gimana itu, Mas, kelanjutannya? Ya itu kelanjutannya kan ya aku inisiatif komunikasi salah satu teman yang pintar lah, Ya. pintar. Itu sebetulnya gimana tuh Pak, ada kesalahan atau Pak? Coba kamu ingat-ingat Mas, waktu mandikan ada kekurangan enggak? Setelah aku pikir-pikir, oh ya di penyakit itu sendiri. Di penyakit enggak aku bersihin. Terus aku kesini lagi ya doa terus minta maaf. Habis itu enggak nemuin lagi. Oh seperti itu. Oke Mas Jody, pengalaman Mas Jody kan pasti banyak dan seru lah. Itu di kasus kejadian itu di Mako. Kejadian mungkin di waktu perjalanan atau mungkin mengantar jenazah yang agak jauh itu ada nggak Mas? Kalau untuk di perjalanan jauh belum ada, cuman untuk waktu pengambilan mayat, penemuan mayat ada nih. Penemuan mayat Di Brigif 6 Palur ini. di daerah Palur Iya, itu. daerah Palur. Itu gimana Mas? Itu kan ada penemuan mayat ya dengan apa? Itu mungkin DPO. Itu mayat apa Mas? Mayat Maksudnya pembunuhan. bunuh diri. Oh bunuh diri. Bunuh diri. Nah itu waktu bunuh diri aku ke lokasi, masih lihat jenazah itu masih membusuk itu. Sampai membusuk ya? Sampai membusuk. Nah aku dari lihat ke atas ada tangan apa kayak ngawe-ngawe itu loh bahasa Jawanya. Ngawe-ngawe. Maksudnya tangan melambai-lambai gitu. Memanggil. Iya, memanggil saya. Waktu masih di kerumunan itu. Di kerumunan. Cuman 4 orang di dalam ruangan itu. Terus tangannya melambai-lambai. Aku bilang sama Pak polisi ini, Pak tolong ke atas Pak, di atas tiang itu Pak. Iya. Polisi ini naik, ternyata selindang turun itu. Kemungkinan kan itu mau bunuh diri gantung Pak. Tapi nggak bisa, terus itu bunuh diri pakai seranggan. Maksudnya serangga? Racun seranggan. Pakai minum racun seranggan. Habis itu bos ini turun, itu tangan itu melambai lagi. Aku kan penasaran, aku ngajak polisinya lagi, tak suruh ke atas lagi. Ternyata di situ ada dompet sama HP. Oh di atas tiang itu. Itu kan belandar gitu Pak, belandar. Di atas belandar ada HP sama dompet. Nah dari situ bisa ketahuan siapa ini, bisa ketahuan. Oh identitas si jenazah sendiri. Jenazah tersebut ya. Soalnya kan itu wajahnya udah nggak terbentuk, udah sempat penuh belatung. Karena sudah rusak gitu. Sudah rusak. Itu kejadian kapan Mas? Baru saja sekitar 2 bulanan yang lalu. 2 bulan yang lalu. Iya. Di Palur. Itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Laki-laki besar, gondrong. Tapi wajahnya udah nggak terbentuk, udah penuh belatung. Seperti itu Mas ya. Minum
minum racun serangga. minum. Baik Mas Dodi, penemuan jenazah, ada nggak jenazah mungkin laka lantas pernah? Untuk laka lantas sendiri yang paling ekstrim aku belum pernah nemuin di sini. Oh, Cuma di ambulan lain aku pernah, tapi di luar sini. seperti apa Mas? Seperti kejadian waktu di itu kepala sama rambut itu lengket di aspal dan pihak kepolisian nggak berani ambil. Ya udah aku yang terpaksa ambil. Itu ngambilnya gimana Mas? Udah lengket gitu? Ya pakai tangan kosong. Kita pungutin satu-satu. Rambutnya kita kumpulin, tangan-tangan yang patah kita kumpulin jadi satu. Itu karena apa Mas? Itu kecelakaan kelindas truk semen Itu di daerah Jonasan, Jonasan, Pisang Sawit. Petang Sawit. Itu Perempuan. Masih SMP kalau nggak salah, pakai seragam SMP waktu itu. Baik. Setelah itu dibawa ke forensik gitu ya? Forensik kemungkinan. Soalnya aku nggak ikut di situ. Oh, Ambulanku kan kosong, dibawa ke pihak polisian. baik Mas Dodi. Selain korban bunuh diri, korban laka lantas, ada nggak korban air atau mungkin kejadian yang luar biasa? Untuk korban air aku belum pernah nemui. Mungkin nanti dari Mas Saiful sendiri biasanya pernah. Oh, seperti itu. Mungkin ada pengalaman yang lainnya Mas? Pengalaman yang lain apa ya? Mungkin Mas Dodi sampai hari ini tidak bisa terlupakan atau mungkin yang paling teringat? Paling ya sebetulnya hampir semua sih ingat terus. Sampai Cuman, ingat terus ya? Hampir cuman levelnya agak beda-beda dikit. Itu Beda-beda seperti apa tipis. Mas? Mungkin kejadian yang bersifat di luar logika lah. Paling ekstrim sendiri ya mungkin si bapak-bapak itu tadi. Oh, Bapak tadi Iya, ya? yang orang kos itu tadi. Oh, seperti Ya, itu kan benar-benar terwujud, dan saya yang mandikan sama Mas Saiful, saya yang ditemui juga. baik. Dan sampai sekarang ini masih di belakang sini, Berarti arwahnya masih masih di sini. di ambulan ini ya Mas ya. Terus Mas Dodi, di Rescue 79 ada 4 ambulan. Berarti ambulan yang dalam tanda kutip khusus dengan penanganan khusus adalah ambulan yang putih. Baik Mas Dodi, Mas Dodi pasti banyak sekali pengalaman yang mungkin tidak sempat bisa diceritakan di channel ini. Dan Mas Dodi, kami di sini di Atas Logika, mungkin Mas Dodi ada pesan atau nasihat untuk para relawan yang melihat channel di Atas Logika di YouTube ini, mungkin bisa disampaikan Mas Dodi, silahkan. Untuk pesan saya sendiri buat para relawan, jangan pernah untuk merasa lelah berbuat baik. Dah mungkin itu aja, mungkin biar semangat teman-teman sini. Oke, jadi demikian pengalaman yang diceritakan oleh Mas Dodi dari Rescue 79. Sekian dan selamat malam.